Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Yang saya pegang ini merupakan salah satu receiver combo termurah saat sekarang ini. Bisa digunakan untuk antena parabola dan ini juga bisa digunakan untuk televisi digital, yaitu TAVR Bin 5. Untuk produk ini atau receiver ini sebelumnya juga sudah pernah kita lakukan review. Bagi yang belum sempat untuk menontonnya, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Yang jadi permasalahan pada receiver ini dikarenakan ukurannya kecil, hanya satu telapak tangan saya saja. Jika kita compare dengan menggunakan smartphone, malahan smartphone lebih besar ukurannya dibandingkan dengan receiver ini. Ukurannya kecil, kemudian juga dimensinya kecil, bisa dilihat seperti ini ya. Tingginya juga ya tipis. Walaupun ini sudah dilengkapi dengan ventilasi udara, ada di sisi bagian atas, kemudian ada juga pada sisi bagian bawah yang ini. Dan tentunya ini juga sudah dilengkapi dengan thermal paste, kemudian juga sudah ada heatsinknya untuk menyerap panas. Namun itu ternyata belumlah optimal. Setelah kita coba nyalakan kurang lebih hanya 2 jam saja, panas yang dihasilkan itu sampai dengan 59 derajat Celcius. Jadi ini tentunya bisa mengakibatkan umur dari receiver ini menjadi cepat rusak. Nah, ventilasi ada pada sisi bagian atas, bawah juga ada. Ternyata ini belum cukup untuk membuat sirkulasi udaranya menjadi lancar sehingga suhunya menjadi lebih adem. Untuk itu saya coba untuk melakukan searching, kemudian terinspirasi dikarenakan ukurannya yang kecil seperti ini. Kemudian saya coba cari salah satu pendingin yang biasanya digunakan pada smartphone. Saya cari sih yang non-brand aja ya, yang tidak branded ya, yaitu TAVGO. Bisa dilihat di sini ya, smartphone cooling fan. Ini harganya sangat terjangkau. Ya, di link tempat saya membeli itu atau di tempat all shop saya membeli itu, ini harganya Rp38.000 saja. Untuk spesifikasinya dapat dilihat di sini ya, di mana untuk panjang kabelnya ini sudah menggunakan USB Type-C 1,5 meter, jadi cukup panjang. Voltasenya adalah 5 volt. Jadi iya, dengan voltase 5 volt seperti ini bisa kita colokkan nantinya misalnya pada port USB yang terdapat pada televisi kita. Jadi tidak perlu dengan menggunakan adaptor tambahan sebenarnya. Nah, jadi ini kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut, di mana pastinya ada unitnya yang ini ya. Kemudian ada juga kabel USB Type-C-nya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kabel USB Type-C. Ini setelah saya ukur, memang benar panjangnya kurang lebih adalah 1,5 meter. Cukup panjang sekali. Nah, ini adalah fan-nya. Fan-nya ini sayangnya untuk arah dari kipasnya tidak bisa kita atur ya. Mungkin bisa saja kalau dibongkar. Tapi saya tidak menemukan bautnya. Oh iya, dia pakai klem kayaknya di sini. Tapi takut patah, saya biarin aja. Sebaiknya sih kalau kita menggunakan kipas pendingin pada set-top box ataupun receiver, itu adalah menghisap, jangan meniup. Kalau dia itu meniup, maka berpotensi debu akan bersarang di receiver atau set-top box kita. Dan untuk mengeluarkan panasnya pun juga lebih efektif apabila dia itu adalah menghisap, bukan untuk meniup gitu ya. Nah, kenapa saya pilih ini? Ini kan bisa kita adjust nih. Nah, ini kan bisa kita tarik, bisa kita adjust seperti ini. Dan untuk di TAVR Bin 5 ini ternyata itu cocok sekali. Jadi bisa teman-teman lihat ya. Kalau seandainya nanti di sini port HDMI-nya sudah terpasang, maka nanti kita bisa taruh di atas port HDMI tersebut. Jadi kurang lebih dia akan seperti ini nih nantinya. Nah, jadi tampilannya nanti kurang lebih adalah seperti yang kita lihat. Jadi cukup manis juga, estetik ya, daripada kita ya menaruh kipas di atasnya yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan TAVR Bin 5. Ini kurang enak aja dipandang mata. Nah, sekarang tinggal kita uji seberapa efektifkah kita dengan menggunakan cooling fan yang digunakan pada smartphone ini di TAVR Bin 5 ini. Tentu perlu kita uji. Nah, pengujian kita sama, kita akan coba nanti untuk menyalakannya selama kurang lebih adalah 2 jam. Kemudian kita akan taruh atau kita langsung pasang dengan menggunakan kipas ini. Kita akan lihat suhu yang dihasilkan itu berapa. Kemudian yang kedua, kita juga akan uji nih. Setelah kita nyalakan 2 jam juga, seberapa cepat cooling fan ini atau kipas ini untuk menurunkan panas dari set-top box ini. Jadi kita nyalakan dulu tanpa cooling fan, kemudian setelah 2 jam baru kita pasang. Kita coba lihat seberapa cepat dia bisa untuk menurunkan panasnya. Nah, semoga saja kipas ini tentunya ada berguna bagi TAVR Bin 5 atau receiver yang sejenis. Kita akan coba saja langsung. Untuk pengujian pertama, TAVR Bin 5 kita nyalakan selama kurang lebih 2 jam dengan kipas terpasang dari awal. 2 hours later. Setelah 2 jam dengan suhu ruangan 26,1 derajat Celcius, temperatur receiver ini terpantau di angka 33,1 derajat Celcius.
jauh sekali di bawah suhu pada saat tidak menggunakan kipas pendingin, yaitu 59,2 derajat Celcius. Untuk pengujian yang kedua, kita ingin melihat seberapa cepat kipas ini dapat menurunkan panas setelah dinyalakan selama 2 jam, dengan tanpa menggunakan kipas sama sekali. 2 hours later. Ternyata hasilnya melebihi ekspektasi saya. Dengan suhu ruangan yang sama, temperaturnya terpantau di angka 32,5 derajat Celcius, kurang lebih hampir sama dengan suhu pada percobaan yang pertama. Jadi kesimpulannya terbukti penggunaan kipas pendingin akan menghasilkan suhu sangat ideal untuk STB ataupun receiver sehingga performance optimal dan dapat memperpanjang umur dari STB atau receiver yang kita gunakan. Baik, semoga saja video ini bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.